Halo teman-teman BYW, pada kesempatan kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Minari. Film ini masuk nominasi Oscar loh. Daripada berlama-lama, yuk disimak videonya. Adegan dibuka dengan kepindahan sepasang suami istri berkebangsaan Korea, yaitu Jacob dan Monica, serta dua anaknya yang bernama David dan Anne ke sebuah kawasan pedesaan di daerah Arkansas. Sebelumnya, keluarga tersebut tinggal di kota California yang akibat kepindahannya itu cukup membuat Monica merasa tidak nyaman. Bertolak belakang dengan Monica, justru Jacob merasa kepindahannya ini merupakan sebuah awal untuk memulai American Dream seperti yang diinginkannya. Pada mulanya, Monica dan Jacob bekerja di sebuah peternakan ayam. Di sini, mereka berdua bekerja untuk memisahkan anak ayam jantan dan betina. Berdasarkan artikel di Google, ayam jantan tidak terlalu diinginkan oleh peternakan karena ayam jantan tidak bisa bertelur dan butuh waktu lebih lama untuk disembelih, serta ukurannya juga terlalu kecil dibandingkan ayam betina. Dalam adegan tersebut, terlihat bahwa Jacob sangat lihai memisahkan kelamin ayam-ayam tersebut. Begitu juga dengan Monica, yang walau tidak secepat Jacob. Keduanya cukup terlatih akibat bekerja di California yang dituntut untuk cepat dalam memisahkannya. Konflik mulai timbul ketika terjadi hujan deras yang menurut Jacob apabila tornado menyerang, maka rumahnya akan terhempas. Namun, mereka cukup beruntung karena menurut Badan Cuaca Nasional tidak akan terjadi tornado. Berbeda dengan Jacob yang sudah mulai tenang karena tidak terjadi apa-apa, Monica justru mempermasalahkan kepindahannya ke Arkansas karena seluruh uang mereka dihabiskan untuk pindah ke tempat itu. Di sini, Jacob optimis untuk memberikan awal baru untuk kehidupan mereka. Namun, tidak dengan Monica yang beranggapan bahwa tidak ada peluang untuk mereka. Setelah pertengkaran keduanya mereda, Jacob mulai melakukan langkah pertama untuk mewujudkan American Dream-nya, yaitu bercocok tanam, karena memiliki ladang yang luas. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari sumber air, yang pada saat itu ada orang menawarkan untuk mencarikan sumber air dengan harga satu sumurnya sebesar $250, tapi Jacob menolaknya. Alih-alih membayar air untuk kebunnya, Jacob malah membeli traktor seharga $2.000 kepada Paul. Paul adalah seorang warga Amerika yang dipekerjakan oleh Jacob untuk membantu di ladang. Singkat cerita, karena Monica dan Jacob sibuk bekerja di peternakan, dan tentu saja Jacob juga begitu terobsesi dengan kebunnya, akhirnya datang sang ibu untuk membantu mengurus Anne dan David. Kedatangan sang nenek tidak disambut dengan baik oleh David. Menurut David, dia bukanlah nenek karena tidak bisa memasak, tidak bisa memanggang cookies, dan malahan mengajari Anne dan David main kartu. Meski David tidak suka dengan kehadiran sang nenek, tapi dia bersama dengan Anne tetap mengikuti nenek ke sebuah hutan di hilir sungai. Mereka bertiga datang ke tempat itu untuk berencana menanam minari. Minari adalah sebutan orang Korea untuk tanaman semacam selada air. Adegan berlanjut ke sebuah percakapan antara Jacob dan Monica. Di sini, Jacob mulai melihat Monica yang kesepian karena tidak memiliki teman, sehingga memutuskan untuk ke gereja di kota untuk berbaur bersama orang lain. Tepat pada pagi hari sebelum berangkat ke gereja, Monica dan nenek membereskan kasur David. Oh iya, David digambarkan sebagai anak laki-laki yang memiliki jantung yang lemah, sehingga selalu dijaga oleh sang kakak dan juga kedua orang tuanya. Selain memiliki jantung yang lemah, David juga memiliki masalah lain, yaitu sering ngompol. Kembali ke cerita, di mana Monica dan nenek membereskan kasur David yang basah karena dia mengompol. Monica memberi saran supaya David tidak mengompol lagi, tapi tidak dengan si nenek. Dia malah meledek David dengan mengatakan dingdongnya rusak, yang tentu saja membuat David semakin jengkel padanya. Akhirnya, wajah datar David mulai berekspresi setelah kejadian di gereja ketika David berkenalan dengan teman barunya yang bernama Johnny, lantaran sang nenek kembali meledek David dengan mengatakan dingdongnya rusak. Merasa kesal dengan sang nenek yang tidak terlihat seperti nenek sungguhan karena tidak melakukan aktivitas seperti nenek pada umumnya yang justru malah menonton pertandingan gulat, David memutuskan untuk balas dendam. Dengan wajah datarnya, David memberikan secangkir minuman kepada sang nenek. Nenek yang mengira itu adalah air pegunungan kesukaannya tanpa curiga meminumnya. Tapi ternyata itu adalah air pipis David.
Karena kejadian ini, Jacob sangat marah kepada David dan menghukumnya dengan menyuruh David mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bahkan, ingin memukul David dengan tongkat yang biasa digunakan. Namun, berhubung tongkat yang biasa digunakan dipatahkan David, lantas Jacob menyuruh David mencari tongkat di luar. Dengan cerdiknya, David mengambil tangkai ilalang bukannya tongkat, sehingga membuat Jacob menyerah untuk memarahinya. Masalah mulai terjadi di ladang milik Jacob karena tiba-tiba tanah menjadi kering di seluruh area ladang. Jacob yang merasa bahwa hasil ladangnya sudah ditunggu oleh pembeli memutuskan untuk mengambil air dari persediaan untuk kebutuhan rumah. Namun, ketika panen, secara tiba-tiba pembeli tersebut membatalkan secara sepihak dan lebih memilih untuk membeli produk dari California. Akibat Jacob yang menggunakan air kebutuhan rumah untuk digunakan pada ladangnya, tentu hal ini membuat air persediaan di rumahnya habis. 180 derajat dengan keadaan Jacob yang mulai khawatir dengan ladangnya, justru David dan sang nenek mulai dekat. David yang sebelumnya kesal karena terus diledek oleh nenek yang salah satunya dengan menyebutnya anak imut, kini mulai merasa senang karena sang nenek menyebutnya anak yang kuat. Malahan, mereka berdua sempat bermain di hutan Minari. Kembali ke masalah air, hutan tersebut juga menjadi penyelamat bagi keluarga mereka karena mereka bisa memperoleh air dari sana. Diperlihatkan 4 ember penuh air sudah didapat karena kerja keras David dan sang nenek yang mengangkutnya dari hutan Minari. Saking akrabnya David dan sang nenek, kini mereka mulai ngobrol sebelum tidur. David yang mengetahui bahwa dirinya memiliki jantung yang lemah dan bisa berhenti berdetak setiap saat mulai takut karenanya. Sang nenek yang meski sering meledek David, dengan hangatnya memeluk David dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Akhirnya mereka berdua tidur berpelukan. Namun ketika paginya David terbangun karena menyadari kasurnya basah, yang David berpikir itu adalah karena dia mengompol akhirnya memeriksa celananya. Tapi setelah dicek celananya tidak basah. David pun menyimpulkan bahwa neneknya lah yang menyebabkan kasurnya basah. Dan benar perkiraan David, ternyata neneknya stroke dan kasurnya basah. Kemungkinan karena air liur yang keluar secara berlebih. Ini asumsi saja ya, karena gue hanya mendapatkan info itu dari Google. Melihat kondisi neneknya seperti itu, Anne memutuskan untuk menelpon ibunya dari gereja melalui sambungan telepon. Monica memberitahu Anne dan David untuk menginap di rumah temannya. Ingat kejadian di gereja di mana David berkenalan dengan Johnny. David pun akhirnya menginap di rumah Johnny. Pada acara menginap itu, dengan semangat David mewariskan ilmunya bermain kartu kepada Johnny dan juga mempraktikkan umpatan yang sering diucapkan oleh neneknya. David tersenyum bahagia ketika mengucapkan umpatan itu. Waktu pun berlalu dan Jacob kembali menemukan semangatnya untuk menjual hasil produk dari ladangnya. Jacob dan Paul memilih sayuran terbaik dan meletakkannya ke dalam kotak untuk dijual. Setelah itu, mereka sekeluarga pergi ke rumah sakit di kota untuk memeriksakan jantung David ke dokter. Mungkin Jacob berpikir karena sekalian akan pergi ke kota, jadi dia memutuskan untuk membawa kotak penuh sayuran segar itu untuk dijualnya. Monica yang dari awal tidak setuju dengan ladang yang dibuat Jacob semakin jengkel karena Jacob membawa kotak tersebut ke ruang periksa David. Jacob berdalih bahwa di luar terlalu panas dan akan layu apabila ditinggal di dalam mobil. Sambil menunggu hasil pemeriksaannya, terjadi pembicaraan antara Jacob dan Monica. Intinya, Monica ingin Jacob ikut dengannya ke California karena mengkhawatirkan kondisi ibunya yang terserang stroke. Sedangkan Jacob bersikeras untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Jacob merasa bahwa dia sudah muak bekerja menentukan kelamin ayam yang sudah dilakukan selama 10 tahun. Beralih dari pembicaraan Jacob dan Monica yang tidak menemui titik temu, kabar gembira pun datang, yaitu karena menurut dokter David sudah berangsur pulih sehingga tidak perlu dilakukan operasi. Selain itu, hal yang menggembirakan pun datang karena produk dari ladang Jacob diminati oleh seorang pedagang yang juga berasal dari Korea. Jacob mengeluarkan kata-kata persuasifnya yang menyatakan bahwa si pedagang itu bisa mendapatkan produk lebih segar darinya karena Arkansas hanya berjarak 5 jam dari tempat itu.
Kesepakatan pun akhirnya terjalin antar keduanya. Jacob harus mengantarkan barang dagangannya mulai minggu depan. Sekilas, semua terlihat beres saja. Namun, Monica mulai melihat Jacob yang lebih peduli dengan ladangnya dibanding kesehatan David. Hal ini beralasan karena Jacob tampak lebih girang ketika kesepakatan bisnis terjalin. Meskipun dia terlihat bahagia ketika dokter memberi kabar baik tentang David, namun tidak sebesar saat produk dagangannya terjual. Pertengkaran kembali terjadi antara Jacob dan Monica yang lagi tidak memberikan konklusi. Di tempat lain, sang nenek yang meski sedang stroke tetap berusaha membantu dengan membakar sampah di dalam semacam drum minyak. Stroke yang dialami nenek terbilang cukup ringan karena masih bisa menggerakkan kakinya. Tapi tetap saja saat membakar sampah, ada kardus terbakar yang jatuh ke tanah. Si nenek kesulitan untuk mengembalikan ke drum minyak itu karena pergerakan tangannya yang terbatas akibat stroke. Alhasil, api menyambar begitu cepat dan tanpa hitungan detik membakar gudang penyimpanan. Jacob beserta keluarga yang baru sampai tercengang melihat kebakaran yang terjadi. Sontak, Jacob berusaha menyelamatkan isi gudangnya. Namun, apa mau dikata, api sudah terlalu besar. Puncak adegan terjadi ketika sang nenek menatap sendu Jacob, Monica, serta dua anak mereka yang tidur saling bersebelahan beralaskan karpet. Setelah menyingkirkan keegoisannya, Jacob yang berusaha untuk membuat sumur baru yang tentu saja akhirnya dia mengandalkan pria yang sebelumnya ditolak untuk menunjukkan sumber air. Monica terlihat sudah mulai menyetujui keinginan suaminya untuk bercocok tanam yang ditunjukkan dengan dirinya terjun ke ladang bersama Jacob. Film pun ditutup dengan adegan Jacob bersama David sedang memetik minari hasil usaha dari sang nenek. Menurut gue, ada alasan kenapa Jacob bersikeras bercocok tanam, yaitu karena ingin membuktikan bahwa dia bisa berhasil dan tidak ingin bernasib seperti ayam jantan yang disingkirkan karena tidak berguna seperti yang sudah dilakukannya bertahun-tahun. Di lain pihak, Monica cenderung ingin mencari aman karena pekerjaan menentukan kelamin ayam dirasa bisa menghidupi keluarga mereka seperti saat di California. Kehadiran sang nenek yang dirasa tidak signifikan menurut anggapan pasangan suami istri itu justru merupakan sumber kehangatan bagi keluarga kecil mereka yang selama ini egois dalam pendiriannya masing-masing. Dan tanaman minari menjadi titik balik runtuhnya dinding keegoisan yang selama ini membentengi mereka berdua. Sekian rangkuman singkat dari film Minari, serta sedikit tanggapan dari gue terhadap film ini. Klik subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya berkembang, dan tinggalkan komentar untuk memberikan masukan jika merasa ada yang kurang dari penyampaian gue. Terima kasih untuk yang sudah menonton, and see you in next video.